Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Ya, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, karena berkat rahmat beliaulah kita pada hari ini dapat berkumpul di dalam acara saya, yaitu mengenai destinasi penerapan budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pedebel dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pedebel yang saya hormati dan yang saya banggakan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu Guru karena sudah bersedia hadir pada acara saya, yaitu mengenai pengimasan destinasi penerapan budaya positif, di mana materi ini merupakan rangkaian daripada program guru penggerak yang saya jalani pada saat ini. Ya. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu pertama nanti kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Pak Gede Aryo. Terus itu yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada hari ini, dan yang ketiga itu adalah pengimasan ya oleh saya sendiri mengenai destinasi penerapan budaya positif. Demikian susunan acara pada hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu doa kepada Bapak Gede Aryo. Yang persilakan kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang mohon untuk berdiri. Asana Om Prasada Satiti Salila Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama Om Ang Nama Om Nama Om Ang Nama Karasudana Om Sudamam Swaha Om Hati Sudamam Swaha Amustikarana doa kekawitin. Om Aditya Sya Parang Yotir Rata Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Baskarya Namostute. Om Rang Ringsah Paramasiwa Tityaya Nama Swaha. Om Saraswati Namostubhyam Warada Karmarupini Siddhi Rastu Karoksami Siddhir Bawantu Masadam. Om Saraswati Dipadaya Nama Swaha. Om Anupadlah Pranawo Yanto Iswata. Semoga pikiran yang baik mengalir dari segala penjuru. Om Siddhi Rastu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Doa. Kepada Bapak Kepala dan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, yang persilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Putu Hadi Budiawan, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengikuti acara kali ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hidup Yang Dewasa, karena berkat Beliau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini
dalam rangka pengibasan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Nah, diseminasi penerapan budaya positif ini merupakan tahapan dari rekan kita Pak Ari Budiawan dalam rangka mengikuti CDP. Dan ini merupakan amanat dari Diklat yang mesti dilaksanakan melalui pengibasan. Nah, pada pagi hari ini beliau akan melaksanakan pengibasan. Nah, harapan saya apa yang disampaikan nanti ya, bisa diikuti dan dicermati bersama. Bila perlu dibantu demi suksesnya kegiatan pengibasan ini, karena sesuai dengan target dari Diklat CGT ini, itu banyak sekali materi-materi pendampingan yang dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing peserta CGT. Nah, kemudian untuk Pak Ketua, mohon tahapan-tahapan yang dilalui atau yang akan dilaksanakan bisa diikuti dengan baik. Sudah barang tentu dalam hal ini, karena kita punya tugas utama mendidik, mengajar, mohon atur waktunya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sukses. Nah, akhirnya dengan mengucap Om Abdillah Masdu Namsidem, kegiatan dan acara diseminasi penerapan budaya positif yang dilangsungkan hari ini di SMA Negeri 1 Penebel dibuka dengan resmi. Terakhir yang sidang dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus membuka acara pada hari ini ya. Jadi kepada Bapak, jika ada kesibukan lain, ya, Bapak bisa meninggalkan ruangan ini ya. Tapi jika tidak ada kesibukan, juga Bapak bisa tetap berada di ruangan ini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke acara inti kita, yaitu pembahasan mengenai diseminasi penerapan budaya positif ya. Ya, jadi yang dari depan Pak Bu ya, biar lebih ini ya, biar lebih biar lebih dekat sama Bapak Ibu sekalian, dan juga biar lebih rileks. Nah, ini materi pembahasan yang pada hari ini yaitu mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Nah, jadi selama kegiatan nanti ya, kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai ini. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Penebel. Nah, ini kepada Bapak Ibu yang belum kenal, mungkin Bapak Ibu waktu ini yang hadir pendidikan sudah kenal. Nah, ini pasti contoh saya di dalam mengikuti pendidikan
guru penggerak yaitu Pak Wayan Putra, beliau dari Karangasem ya. Di Karangasem. Terus itu ini pengajar praktek tiang yaitu Bapak Iwayan Wina Kusuma Dinata. Itu adalah beliau itu merupakan guru SD di SD nomor 2 Petiga ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ke berikutnya. Nah, adapun tujuan daripada diskusi kita pada hari ini, yang pertama yaitu memahami nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu pertama, menurut KHD ya. Terus itu yang kedua, nanti memahami peran kontrol guru dalam penerapan budaya positif. Nah itu, terus itu, dan yang ketiga yaitu menguatkan praktek budaya positif yang telah diterapkan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Nah itu tujuannya. Jadi kita nanti memiliki 3 tujuan di dalam diskusi pada hari ini. Nah, selanjutnya hari ini topik bahasannya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa topik yang akan dia imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini nanti akan kita buat bersama-sama Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas. Nah itulah tujuannya yang mengurang Bapak Ibu balik kelas. Ya itu. Jadi terus itu yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya nanti kita akan sama-sama diskusi mengenai 5 posisi kontrol guru. Ya. Terus itu ini. Nah ini nanti kita diskusi mengenai 3 restitusi. Nah ini biasanya ibu guru BK biasanya ini yang ya, mengenai segitiga restitusi ya. Makanya itu yang ini yang menang juga ibu yang di bidang konseling. Nah, oke, mau tinggal waktu kita langsung saja. Nah pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, kemarin kan Bu Deni sudah menerangkan kepada kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingat perubahan paradigma belajar kita pada saat ini itu seperti apa? Yang kemarin ya. Ada Bapak Ibu ya, silakan Bu Eko. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ari. Jadi kemarin sempat menyimak dari apa yang diinformasikan oleh Ibu Deni selaku pengawas kita, di mana perubahan paradigma belajar pada saat sekarang ini kita tidak lagi menganggap siswa itu sebagai kertas kosong, tetapi kertas yang ada goresan-goresan yang perlu kita tebalkan. Dalam artian setiap peserta didik kita yakini memiliki potensi dengan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi peran guru di sini adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu yang bisa yang simak kemarin. Terima kasih. Terima kasih Bu Eko ya. Aplaus kepada Bu Eko ya. Atau Bu Yudi. Oke ya. Nah, ya sudah lengkap sekali dikatakan oleh Bu Eko mengenai perubahan paradigma belajar. Mungkin ada yang lain mungkin teman-teman, yang bapak-bapak mungkin yang lain. Nah, selain tadi yang dikatakan oleh Bu Eko yaitu anak didik kita itu sebenarnya tidaklah kertas kosong. Jadi sudah isi goresan tapi goresannya tipis. Nah itulah di sini fungsi guru untuk menebalkan daripada goresan tersebut ya. Jadi dalam artian di sini bahwa anak itu memiliki potensinya masing-masing ya. Jadi mereka itu memiliki potensinya masing-masing. Nah sekarang di sini fungsinya guru itu adalah mengarahkan potensi tersebut agar mengarah ke positif, gitu, ke hal yang positif. Nah itu. Nah selain itu, kalau dari segi pembelajaran Bapak Ibu ya kemarin dikatakan oleh Bu Deni ini. Jadi ini seperti yang dikatakan tadi. Jadi anak kan memiliki potensinya masing-masing. Jadi tiap anak itu pasti berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menyamakan
anak si A, si B, si C itu. Ya, jadi mereka itu memiliki potensi masing-masing dan mereka itu juga memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, agar dapat pembelajaran itu nanti memenuhi daripada kebutuhan anak, maka pembelajaran yang sekarang diterapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu. Jadi paradigma pembelajaran sekarang itu adalah jadi guru itu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan anak. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya pasti ya agar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Oke, nah ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus itu yang kedua yaitu berkebinekaan global, ya. Habis itu gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya. Bapak Ibu tahu lagunya? Ada yang bisa? Ada yang bisa nyanyi? Ada? Kan ada tuh lagunya. Ada yang bisa? Bisa Fitri mungkin? Ya, bisa Fitri kayaknya bisa. Tolong ikut. Dekatnya bisa Fitri bisa dulu ya. Ya, silakan dulu. Ya, silakan. Yang berusaha mencoba bernyanyi balinya, padahal suaranya jelek. Harusnya diwakili oleh Bu Ayu yang suaranya merdu. Boleh bersama-sama nih saran kami. Mari profil pelajar Pancasila. Ya, mulai belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya, berarti ya. Maaf guys, secara diangkat bebas Pak Gus Edi ya. Oke. Mohon izin yang suaranya tidak lebih bagus dari belum tapi ini lagu dari anak dia waktu SD judulnya Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ya. Terima kasih Pak Gus Edi. Sangat ya. Nah itu ya. Jadi lagunya seperti itu ya. Jadi fungsi lagu itu agar memudahkan kita untuk mengingat ya. Itu seperti itu lagunya. Jadi belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ya, terima kasih Pak Gus Edi ya. Nah itulah profil pelajar Pancasila. Nah selanjutnya, nah ini Bapak Ibu menurut Kiai Hajar Dewantara yang menekan adalah nih. Jadi tujuan pendidikan saat ini itu adalah menuntun ya. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun ya. Dan sering diistilahkan sebagai kita itu seorang guru itu hanya merupakan sebagai fasilitator. Nah itu. Nah ini jadi tiga pandangan Kiai Hajar Dewantara. Yang pertama itu dilihat dari segi murid. Ya, jadi murid itu tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan apa yang dimaksud dengan kodrat zaman. Ya silakan. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Jadi anak didik kita itu murid itu tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Ada? Ya, ya silakan Pak Dengan. Kalau menurut dia, yang namanya kodrat alam itu adalah kodrat yang tumbuh memang dari alam. Alam sendiri kita memberikan seleksi. Kalau zamannya tahun 60 dan kehidupan kita itu keadaannya seperti ini. Nanti kalau zaman sekarang seperti inilah kehidupan kita, makanya dimunculkan istilahnya itulah berbagai generasi dari generasi Y sampai generasi Z. Itu menurutnya. Oh iya, ya terima kasih. Beri tepuk tangan Pak Tengah ya. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Tengah ya. Nah, ya, jadi sudah benar yang dikatakan oleh Pak Tengah ya. Jadi kodrat alam itu jadi
alam itu kan lingkungan, ya. Jadi kodrat alam itu maksudnya itu adalah jadi bentuk, ya, bentuk dan sifat daripada lingkungan peserta didik atau murid. Nah, seperti yang kita ketahui kan lingkungan siswa itu berbeda-beda. Itu ada yang lingkungannya di tengah-tengah petani, ada yang lingkungannya di tengah-tengah mungkin keluarganya guru atau lingkungannya pegawai dan sebagainya. Nah, jadi anak itu tumbuh ya sesuai dengan kodratnya. Jadi sesuai dengan lingkungan mereka berada. Nah, terus itu kodrat zaman sudah benar dikatakan oleh Pak tadi. Jadi dari generasi ke generasi. Jadi kodrat zaman itu adalah irama. Jadi seperti sekarang ini kita pakai contoh anak zaman sekarang itu kan anak Gen Z, ya. Jadi Gen Z, ya. Kalau kayak si Z itu biasanya pasti ada istimewanya, gitu ya. Jadi apapun yang isi Z itu biasanya lebih istimewa. Jadi anak zaman sekarang itu istimewa, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita itu sebagai guru itu harus memberikan keterampilan abad 21 kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu ada yang mengetahui keterampilan abad 21 itu apa saja? Ada yang mengetahui? Oh iya, ya begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau tidak salah, jadi keterampilan abad 21 itu dikenal dengan 4C. Yang pertama komunikasi, yang kedua critical thinking, yang keempat kolaborasi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat yang lupa. Ya mungkin ada teman-teman yang ingin melengkapi. Ya sudah benar. Jadi 4C, ya. 4C. Yang pertama itu communication. Ya, jadi komunikasi. Jadi anak sekarang itu harus kita didik agar bisa berkomunikasi. Ya, salah satunya dengan menerapkan bukannya kerja kelompok lalu dia presentasi. Nah, itu untuk komunikasi. Nah, terus itu kedua, dalam kelompok itu pasti akan melakukan kerjasama. Nah, itulah yang disebut dengan kolaborasi. Nah, itu juga collaboration gitu ya. Nah, terus itu dalam kelompok itu berkolaborasi pasti mereka saling menuangkan pemikirannya. Nah, itulah yang disebut dengan critical thinking ya. Jadi critical thinking. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Nah, itu jadi kreatif ya. Nah, itu 4C. Ada tambahan lagi satu sebenarnya, bukan 4C aja. 4C plus 1T itu seharusnya. Ya, dari 4C-nya sudah, 1T-nya adalah teknologi. Nah, itu lebih satu ya. Karena zaman sekarang kan lebih senang dengan teknologi ya dibandingkan dengan kita dulu kan masih baca buku. Kalau anak zaman sekarang kan di belakang itu kan dia itu lebih senang baca HP, mencari informasi di Google. Bahkan kadang-kadang anak itu lebih percaya sama Google daripada sama buku ya. Bahkan kadang-kadang dia memberikan soal padahal jawabannya ada di LKS. Tapi anak tetap dia membuka buku, membuka Google ya, tidak membuka bukunya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi kita sebagai guru itu harus memberikan keterampilan abad 21 itu 4C plus 1T. Nah, terus itu ini guru. Nah, posisi guru. Nah, sekarang. Nah, posisi guru ini adalah sebagai penuntun ya, seperti katakan tadi, kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing, jadi kita hanya mengarahkan saja agar anak itu bisa mengarah ke potensi yang positif. Nah, itu. Nah, habis itu ini. Berikutnya itu adalah sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menurut KHD itu sekolah itu merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Nah, jadi agar kita dapat membentuk anak yang seperti tadi, yang 4C plus 1T itu tempat yang paling tepat itu adalah di sekolah. Nah, itu jadi ini maksudnya. Jadi tempat bersemayam benih-benih kebudayaan ya. Jadi nah itu. Nah, sehingga pada nantinya ketiga ini akan dapat membentuk murid dengan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Ya, nah selanjutnya ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang udah punya pasangannya kan? Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu tahun apa?
Sudah? Ya, relevan sama Pak Adi. Ya, Pak Adi, udah dapat? Ada putaran Pak Adi? Ya, oke. Satu orang menggenggam, satu orangnya. Yang lagi satunya nggak bisa menggenggam. Satu orang, siapa aja boleh? Satu orang. Ya, siapa aja boleh? Satu orang. Satu orang. Ya, satu dari pasangannya. Ya, sudah? Ya, boleh. Dua tangan, tiga tangan. Sudah. Ya, dua boleh, satu orang. Ya, satu orang sudah. Ya, tangan. Oke. Nah, sekarang ini yang menggenggam tangan, anggap di genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah ada sesuatu yang sangat berharga sekali bagi kehidupan Bapak Ibu. Ya, sangat berharga, pokoknya tidak ada tidak ternilai harganya gitu atau bagaimana, sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu? Nah, sekarang tugas yang tidak menggenggam tangan. Nah, silakan Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ya, agar teman yang menggenggam tangan, ya silakan mau dirayu, mau ditekan, diintimidasi, mau dikasih uang. Kira-kira teman yang mengembangkan tangan itu mau tidak membuka tangannya? Ya, jadi silakan ya Bapak Ibu ini, silakan nanti yang minta jawabannya satu-satu ya. Ya silakan Bapak Ibu lakukan, mau dimarahin, mau dikasih uang, ditolong, di terserah ya. Ya silakan ya silakan. Ya silakan dirayu boleh. Ditekan boleh. Ya, apa ini ya? Kita berdiri. Nah, sini biar. Sini ya. Ya, nah ini. Oke, kita ambil sampel satu ya. Nah, silakan Bu Ayu sama Bu Ayu yang menggunakan, silakan Bu Yan, mau dirayu, mau ditekan, diintimidasi, dikasih uang, ya. Ya, silakan Bu Yan. Nah, gimana kira-kira Bu Ayunya? Ayo dong, minta dong apa? Gimana? Oh, iya. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Halo Pak Agus, mungkin mau ya sudah, itu ya. Sudah. Ya, jadi ya tidak harus selalu tidak mau ya. Mungkin ada aja yang mau ya gitu. Atau mungkin aja nilai yang diberikan lebih tinggi daripada yang ada di genggaman gitu. Misalnya di sini ada apa gitu, ada emas yang dikasih lebih tinggi, tahu mau gitu ya. Atau dirayu gitu, tahu mau gitu kan. Ya dikasih rayuan gombal atau apa gitu, tiba-tiba mau gitu kan ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu apa sebenarnya tadi? Nah, ini pertanyaannya. Ya, adakah yang tadi membuka tangan selain Bayu? Ada lagi teman-teman? Atau yang belum? Yang tidak membuka tangan? Sebagian besar ya? Ya, sebagian besar ya membuka tangan. Ya, nah ini. Nah, yang tadi kita lakukan itu apa sebenarnya? Nah ini. Jadi yang kita lakukan itu tadi adalah namanya itu adalah kontrol diri. Ya. Jadi kontrol diri ini, ya ini kontrol diri. Nah itu siapa yang menentukan? Tadi siapa yang menentukan? Ya, jadi diri sendiri. Ya. Kita sendiri yang akan menentukan apakah tangan kita dibuka, apa tangan kita tidak dibuka. Nah itu jadi kita yang menentukan, kita yang mempunyai pilihan. Gitu. Jadi pilihannya kita ya, mau dibuka atau enggak ya. Walaupun dirayu, dikasih uang, kalau pilihan kita tidak mau membuka, kita tidak akan membuka tangan.
Tapi kalau pilihan kita itu mau membuka tangan, ya, walaupun di luar sedikit kan pasti dibuka. Ya, jadi itu kontrol diri. Jadi semuanya itu adalah tergantung daripada keputusan diri kita sendiri. Nah, itu pada nantinya apa? Kalau di siswa. Nah, ini kalau nantinya di siswa, jadi ini. Jadi kontrol diri yang baik itu akan dapat menerapkan perilaku yang disiplin. Nah, jadi sekarang tugas kita itu sebagai guru bagaimana cara menumbuhkan motivasi diri anak itu berdasarkan dari dirinya sendiri gitu ya, agar pada nantinya mereka akan dapat berperilaku disiplin. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak itu walaupun kita marahi ya, kamu rambutnya panjang, besok potong ya, kan gitu kadang-kadang. Apakah besoknya anak itu akan potong rambut? Ya. Apakah akan langsung? Ya, ada yang langsung potong rambut, ada yang tidak. Ya. Yang langsung potong rambut nanti mereka itu sudah memilih, ya, saya memilih untuk mau potong rambut berdasarkan instruksi dari guru gitu. Tapi ada yang tidak, karena mereka tidak mau memilih hal itu gitu ya. Nah, itu jadi ini nanti kita ya, jadi kontrol diri pada anak ya. Nanti kita tentukan agar kontrol dirinya berasal dari intrinsik gitu, atau berasal dari diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini disiplinnya pengertian disiplin positif menurut KHD. Nah, ini adalah sesuatu yang dilakukan orang kepada orang lain mendapatkan kepatuhan ya, seperti yang tadi ya, disuruh potong rambut mau dia. Nah, itu. Nah, ini jadi untuk mencapai mereka belajar dan menciptakan murid yang mereka syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini menurut Diana Kosen. Ya, ini perbandingan saja. Jadi Diana Kosen juga hampir sama dengan KHD. Nah, ini persamaannya. Jadi disiplin itu merupakan sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, nanti tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip nilai dari seseorang yang sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, oke. Ya, sini ada banyak. Nah, ini dulu pengertiannya dulu. Nah, kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia. Ya, jadi segala positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, yaitu seperti tadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kembali lagi ya ke profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini agar Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini profil pelajar Pancasila kan sudah tadi. Nah, ini juga ada ini, jadi toleransi, rasa hormat ya. Jadi silakan Bapak Ibu amati ya. Kalau dia baca satu-satu ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini ada dari 9 pilar karakter, ada 9 restu ini ya. Jadi ini peduli hidup, ada peduli, penalaran dan sebagainya ya. Nah, ini baru. Jadi semuanya mengenai nilai-nilai yang positif. Nah, ini. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya kenapa kita ini agar menciptakan disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi yang intrinsik. Nah, itu maksudnya tadi Bapak Ibu. Intrinsik itu maksudnya berasal dari diri sendiri ya, bukan ekstrinsik, bukan berasal dari luar. Oke. Nah itu. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teorinya sama Bapak Ibu sekarang. Oke. Apa alasan Bapak Ibu harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab? Nah, silakan dipikirkan dulu. Jangan minta alasannya, Bapak Ibu. Ya, apa menjadi alasan Bapak Ibu mengajar tepat waktu, datang tepat waktu, banyak mengajar 2 jam, tetap 2 jam, gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Bisa dulu pertanyaannya, Pak? Oh. Kelihatan sekali kurang literasi. Apa alasan
sudah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, maka akan memberikan efek yang positif juga terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Beri plus buat pendapatnya Bu Ayu ya. Oke, terima kasih Bu Ayu ya atas pendapatnya. Kita dulu lagi satu dari bapak-bapak ya. Oke, siapa bapak yang ini berkenan memberikan pendapatnya? Pak Adi mungkin, Adi, ya, ayo Adi. Ya. Silakan Pak Adi. Jadi apa alasan Pak Adi akan tugas dengan penuh tanggung jawab? Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab itu berarti kita sebagai guru bisa mengurangi stres dan kecemasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika seseorang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, maka cenderung merasa lebih tenang dan mengurangi stres. Jadi ini karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang terbaik, walaupun itu hanya buat kita sendiri. Kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab juga mendorong kolaborasi dan teamwork. Ini yang paling penting bagi kita sebagai pendidik, di mana tanggung jawab itu penuh sebagai guru. Ketika setiap anggota tim itu memang harus memiliki tanggung jawab untuk timnya sendiri. Nah, ini yang disebut kenapa saya bilang tadi mengurangi stres dan kecemasan. Jadi ketika di teamwork itu sendiri kita sudah bertanggung jawab, maka segala sesuatu bisa lancar. Saya kira itu sih. Ya, sudah ya. Terima kasih. Beri plus buat Pak Adi ya. Oke ya. Jadi diambil persamaannya ya dari Bu Ayu dan Pak Adi. Jadi tadi Pak Adi kan stres ya, jadi pikiran. Bu Ayu juga sama. Jadi kesemuanya itu keduanya itu adalah merupakan motivasi dari dalam atau dari luar Bapak Ibu? Ya, dari dalam. Berarti motivasi yang intrinsik gitu ya. Oke, nah ya, seperti yang dia katakan tadi, kalau sudah motivasinya dari dalam, walaupun tidak ada aturan sekolah, walaupun tidak ada bapak kepala sekolah, walaupun tidak ada pengawas sekolah, ya, pasti kita akan tetap melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, seharusnya datang jam 7:30, kita datang jam 7:30, pulangnya jam 7:30, kita pulang jam 7:30. Nah itu seperti itu ya. Jadi ya sudah benar sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Ayu dan Pak Adi. Nah ini pilihan. Nah ini ya. Jadi sebenarnya ada 3 pilihan ya. Pertama karena takut ditegur oleh atasan. Ada yang seperti ini Bapak Ibu. Ada yang opsi A. Takut bisa pulang sekolah menjadi lain. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya kadang-kadang, oke, sudah mengerti katanya kadang-kadang, oke. Yang baik, karena ingin mendapat pujian atau hadiah, ya. Ada apa? Ya ini, ya jadi ini, ya kadang-kadang ada beberapa orang yang mendapat pujian, makanya dia bertanggung jawab. Kalau tidak dipuji, tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah ini yang C, karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan. Nah, jadi ya ini kalau bisa Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita terapkan yang C yang seperti dikatakan Pak Yu sama Pak Adi tadi. Ya. Jadi kita itu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab itu karena menghargai diri kita sendiri. Kita sebagai guru pada nantinya akan menjadi teladan bagi murid-murid kita ya. Itu jadi kita itu harus penuh dengan tanggung jawab. Langsung murid dengan ukuran tepat waktu masuk, tahu-tahu gurunya sering terlambat datang ke kelas. Nah itu ya. Jadi nah ini nanti yang mereka. Nah ini menurut yang dosennya tadi teori motivasi. Nah ini bersama. Jadi ada 3 yaitu ini. Kenapa tidak bertanggung jawab tadi? Karena terkadang kita itu takut ya atau menghindari hukuman. Itu
anak pun sama, ya. Terkadang anak itu kan takut dia ikut datang tepat waktu karena takut dihukum sama sapamnya, itu misalnya, ya. Itu. Nah ini yang kedua itu mendapat penghargaan orang lain, ya. Itu yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, oke, kita pilih sekarang. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini yang ekstrinsik dan yang ketiga tadi yang intrinsik. Ya, jadi ini yang berasal dari dalam dan ini yang berasal dari luar diri. Nah itu juga motivasi. Oke, nah soalnya ini kita akan diskusi sekarang mengenai hukuman dan penghargaan. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, hukuman adalah tindakan yang negatif yang dijatuhkan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan penghargaan itu merupakan cara-cara pengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Nah itu. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apakah bisa penghargaan ini akan menjadi hukuman? Nah bisa atau tidak? Oke, silakan. Anda bisa memberikan pendapat. Apakah bisa penghargaan ini akan menjadi hukuman? Ya, bisa. Ya, oke. Ya, silakan Michael. Jadi katanya bisa. Penghargaan itu aneh negaranya Bapak Ibu ya. Kita memberikan penghargaan ke hukuman itu kan sebenarnya penghargaan itu kan reward gitu ya, hadiah itu. Apakah bisa? Ya, silakan berikan pendapat. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mungkin yang banyak bicara. Dan kenapa saya move on hari ini? Karena ada jajan di depan, tapi belum dipersilahkan sampai hari. Ya, silakan. Silakan sambil santai ya. Kita kan diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan pendapatnya. Karena ini sudah habis ini setengah ya. 2/3, 3/4 bukan. Jadi silakan Bapak Ibu pendapatnya dinikmati sambil kita diskusi ya. Ya silakan ikut lanjut. Ini hanya menurut pandangan saya, jadi ketika misalnya kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita pada saat pembelajaran, siswa tersebut aktif sekali dalam pembelajaran, kemudian kita sering memberikan penghargaan, misalnya tepuk tangan atau penambahan nilai atau poin, ataupun memberikan apresiasi dalam bentuk barang seperti itu. Nah, jika ini misalnya mungkin ada saja kemungkinan, mungkin sedikit ya, sekian persennya, ketika kita tidak memberikan penghargaan itu, di situ mungkin ada beberapa siswa yang saya kan nanti nggak dapat nilai tambah, jadi saya tidak akan aktif pada saat itu, seperti itu. Jadi terbalik jadinya. Jadi kalau misalnya kita terus memberikan penghargaan, ketika suatu saat nanti kita tidak memberikan penghargaan, di situ ada muncul dari siswa itu sendiri, mungkin tidak banyak, saya tidak mau aktif kembali seperti itu. Itu mungkin pandangan Tuhan. Terima kasih. Ya beri plus buat itu ya pendapatnya. Sudah benar Bapak Ibu. Ya jadi jangan sibukkan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Bapak Ibu itu ada siswa yang iri gitu ya. Kan seperti itu Bapak ya. Jadi jadi Bapak Ibu nanti di kelas. Jadi Bapak Ibu harus lebih berhati-hati di dalam memberikan penghargaan kepada kepada siswanya gitu, maaf ya. Jadi terkadang penghargaan yang kita berikan itu terkadang membuat rasa iri buat yang lain. Nah itu jadi buat yang kita berikan penghargaan itu penghargaan, buat yang lain itu akan menjadi hukuman gitu ya. Nah ini supaya singkat ya. Nah ini jadi penghargaan yang dinilai sebagai hukuman. Nah ini satu. Nah ini misalnya penghargaan itu tidak efektif. Nah misalnya penghargaan kepada orang yang berhenti merokok. Ya, itu efektif atau tidak Bapak Ibu? Kita berikan penghargaan kepada orang yang berhenti merokok. Efektif atau tidak? Ya. Gimana? Tidak?
Melanggar hukum. Ya, jadi ini ya, jadi tidak efektif ya. Karena apa? Manfaat berhenti merokok itu kan manfaatnya adalah diri dia sendiri ya. Itu ya. Jadi kalau umpamanya kita terus berhenti merokok kasih penghargaan, berhenti merokok kasih penghargaan, di suatu saat kita tidak memberikan penghargaan, ya otomatis karena tidak ada penghargaan ya tidak berhenti merokok gitu jadinya. Ya, itu padahal sebenarnya merokok itu kan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ini tadi, nah misalnya merusak hubungan ya. Jadi kita selalu memberikan sesuatu yang spesial kepada murid yang pintar gitu ya, fokus dia aja, kita fokus ke dia aja. Nah sehingga yang lain itu akan merasa terabaikan gitu Pak Ibu ya. Jadi gimana sekarang langkah-langkah kita agar bisa merata ya, semua siswa itu bisa mendapatkan suatu penghargaan. Nah di situ maksudnya ke-11 kita, jadi mengurangi ketepatan. Ya ini menurut penelitian itu misalnya mencari perbedaan gambar. Ya, anak yang menerima penghargaan akan lebih melakukan kesalahan. Ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya, karena mereka penghargaannya dilihat ya, pokoknya dikasih gambar yang sama. Silakan anak-anak cari perbedaan antara gambar 1 sama gambar 2 gitu ya. Nanti yang cepat dan yang bisa cepat mendapat perbedaannya Bapak beri hadiah. Mereka kan kecepatan mereka gitu ya. Yang benar yang sih, yang pilih yang sih gitu ya. Jadi itu ya. Jadi mereka akan lebih banyak kesalahan dibandingkan jika kita tidak memberikan penghargaan. Berarti anak-anak itu jika tidak diberikan penghargaan, memberikan gambar yang gambar perbedaan gambar, mereka akan lebih teliti ya, lebih teliti dan lebih pelan-pelan gitu dalam mencari perbedaan pada gambar tersebut. Nah itu. Nah terus itu yang selanjutnya yaitu menurunkan kualitas. Nah ini misalnya ya. Jadi ini penelitiannya kepada mahasiswa, itu adalah mahasiswa yang berhenti berkarya karena tidak menerima penghargaan gitu ya. Jadi baru dikasih hadiah, baru ada buat penelitian dapat hadiah 10 juta gitu baru buat penelitian. Sedangkan sisi lain kalau tidak ada penghargaan mereka akan berhenti berkarya. Nah selanjutnya ini bisa mematikan kreativitas ya, jadi hubungannya dengan sini. Dan yang terakhir itu adalah penghargaan yang menghukum, itu misalnya penghargaan dapat mengambil kebahagiaan yang alamiah seperti ini rokok ya. Padahal kalau mereka berhenti merokok itu kan kebahagiaannya berasal dari diri sendiri ya, walaupun tidak diberikan hadiah itu seharusnya mereka itu berhenti merokok ya untuk dapat menjaga kesehatan. Oke, nah ini sekarang kita lanjut ya. Jadi konsekuensi dan restitusi. Nah ini konsekuensi ini adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang telah dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, terkadang konsekuensi itu hampir disamakan dengan hukuman ya. Jadi konsekuensi itu terkadang hampir disamakan dengan hukuman. Bedanya ya ini saya jelaskannya langsung. Jadi kalau hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Jadi dan juga sifatnya itu menyakiti kalau hukuman. Nah kalau konsekuensi, nah ini sifatnya atau arahnya itu ke segala arah. Dan biasanya kalau konsekuensi itu terkadang murid itu lebih menerima karena itu merupakan kesepakatan. Gitu. Jadi kesepakatan bersama itu. Jadi hasil dari kesepakatan bersama. Nah selanjutnya itulah ini kita restitusi. Itulah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti kita praktek ya Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan bagaimana caranya segitiga restitusi yang dibilang sama Bu Dewi kemarin. Ya. Nah ini cirinya, ya nanti aja kita rasa praktek biar lebih menghemat waktu. Nah ini ciri berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah silakan jangan berikan waktu Bapak Ibu untuk membaca dulu. Ya silakan Bapak Ibu dibaca dulu. Kelihatan dari belakang, Agung Hadi, kelihatan? Yang kelihatan ya silakan dibaca dulu. Ini berupa kasus dari Iva dan Pak Sino. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sino menanyakan pertanyaan
keadaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang sudah Bapak Ibu? Sudah terbayangkan peristiwanya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Jangan tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, terus yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman apa konsekuensi? Nah, ya, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Ya, Bu Yupi mungkin? Ya, ya, ya. Ya, ayo Bu Yupi. Ya, gimana Bu Yupi? Kira-kira setuju nggak sama Pak Seno dalam memperlakukan IPA? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Jadi di sini saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Mungkin sedikit alasannya Bu Yupi. Ya, oke, saya menunggu. Mungkin ada teman yang lain. Karena di sini saya berpikir itu menjadi sesuatu yang membuat siswa itu down, ya, malu dengan tindakan yang memberikan apa ya, kurang memberikan pembelajaran atau attitude yang baik ke sana seperti itu. Oh gitu, ya, ya, oke, ya, beri tepuk tangan buat Bu Yupi ya. Nah, itu. Oke. Yang langsung aja ya Bapak Ibu ya. Kita jawab bersama aja. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi menurut IPA? Ya, tidak ya, tidak ya. Jadi pertama tentunya kita orang ya kasusnya lain. Nah, jadi seharusnya yang Pak Seno lakukan itu pertama yaitu melakukan suatu persuasif, itu seharusnya melakukan suatu pendekatan. Nah, seharusnya Pak Seno itu bertanya seharusnya dulu ya, kenapa IPA itu bisa terdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Jadi kita tanya dulu, IPA kenapa IPA terdiam saja gitu kan, menggambarnya. Mungkin saja ya. Nah, IPA itu terdiam karena dia nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dengan pelajaran matematika, makanya dia terdiam gitu ya. Oke, nah contohnya si Perry gitu misalnya ya. Nah itu karena mungkin kurang paham, dia diam aja si Perry gitu ya, atau murid lainnya yang gini. Nah, kenapa si IPA itu menggambar di buku pelajaran? Karena mungkin dia ingin mencari aktivitas lain agar tidak itu atau lain sebagainya. Nah gitu ya. Jadi seharusnya Pak Seno itu melakukan persuasif terlebih dahulu ya, agar Pak Seno itu dapat mengetahui ya alasan daripada IPA yang terdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Nah itu. Nah selanjutnya Pak Seno itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya hukuman ya. Itu. Jadi ingat tadi hukuman itu sifatnya menyakiti ya. Jadi tanpa ditanya itu langsung IPA maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ya. Kenapa kamu udah bisa? Silakan berdiri sambil pegang hidungnya. Nah itu jadi itu sifatnya satu arah. Ya, jadi dan akan dapat menyakiti daripada si anak tersebut. Nah itu. Nah ini sekarang kita kasus. Ya, silakan Bapak Ibu pilih. Ya, biar lebih Bapak Ibu paham mengenai hukuman dan konsekuensi. Berjemur basket pada pukul 12 siang karena ngobrol dengan Pak.
Iya, hukuman. Ya. Seharusnya bila menjadi konsekuensi. Iya. Seharusnya kalau dulu biar menjadi konsekuensi. Iya, itu belajar dulu. Jadi selama pelajaran Bapak berlangsung, silakan kalian fokus mendengar pelajaran Bapak dan jangan ngobrol sama teman. Itu kan menjadi konsekuensi kalau mereka itu ngobrol. Ya. Nah, misalnya ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensi? Konsekuensi apa Bapak Ibu? Konsekuensi? Iya, konsekuensi ya. Itu ya. Kenapa konsekuensi? Nah ini nih. Ya, itu. Karena ini kan materinya adalah PJOK. Nah ini jadi lari itu merupakan bagian dari PJOK. Jadi tidak akan menyakiti anak-anak sekalian. Dia itu akan pemanasan. Kita perlu ya itu jadi sekalian pemanasan lalu langsung bisa lanjut untuk belajar. Nah jadi ini merupakan konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di Pak Triarya konsekuensi di sini tuh mah, oke, berbeda pendapat nih, ya konsekuensi. Ya, yang minta pendapatnya sama yang konsekuensi. Pak Triarya minta pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan kasus pertanyaan yang ada di depan. Menurut pendapat saya adalah sebuah konsekuensi karena di peraturan sudah jelas tidak boleh misalnya mempergunakan sepatu selain warna hitam ya, sehingga konsekuensinya mungkin sepatunya disita, kemudian nanti setelah pulang baru disuruh untuk mengambil. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, beri plus buat teman-teman yang ini. Nah ini Pak Agus Edi katakan gimana? Mungkin berbeda. Iya, silakan Pak Agus Edi. Cek. Terima kasih. Jadi kalau menurut dia nikel adalah sebuah hukuman gitu. Karena tapi istilahnya bertelanjang kaki sepanjang hari. Tadi hukumannya harus memakai sepatu, tapi warnanya hitam. Tapi di istilahnya sanksinya adalah dilarang menggunakan sepatu. Itu kan hukumannya juga melanggar aturan juga. Kan? Muridnya jadi tidak pakai sepatu. Jadi menurut dia itu bukan konsekuensi, tapi sebuah hukuman gitu aja dari dia. Terima kasih Pak. Oke, ya beri plus buat jawaban Nah. Ya, hampir mirip kan Bapak Ibu ya. Jadi hampir susah kita membedakannya antara hukuman sama konsekuensi. Jadi, nah seperti yang kita katakan tadi, ya hukuman itu satu arah. Ya, jadi sifatnya satu arah itu jadi datangnya secara tiba-tiba. Seperti tadi misalnya, nah ini, seperti kasusnya si Iqbal. Ya, ini tiba-tiba gurunya, Iqbal maju ke depan, itu, ya. Jadi langsung ke depan disuruh mengerjakan. Padahal gurunya pun tahu IPA itu pasti tidak akan bisa mengerjakan. Satu arah, tanpa adanya suatu kesepakatan, keyakinan atau aturan yang ada di kelas tersebut. Ya, nah sedangkan ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi yang namanya peraturan sekolah itu kan sudah kita sepakati secara bersama Bapak Ibu ya, bahkan terkadang kita sosialisasikan misalnya kurang tahu ya, jadi pada saat PPDB nah itu kan biasanya kita sosialisasikan juga ya mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah kita dan disepakati juga oleh orang tua ya, gimana kan kadang-kadang setuju walaupun kadang-kadang orang tua tidak terlalu mendalami gitu ya. Nah itu ya Kalau beralasan
jadi tetap apa itu ya? Jadi tetap. Ya. Jadi setiap peraturan kalau kita langgar itu pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Nah itu jadi ini kata kuncinya, yaitu sesuai dengan peraturan sekolah. Itulah fungsinya nanti kita akan membuat suatu kesepakatan di kelas, gitu Bapak Ibu ya. Jadi agar jika ada murid yang melanggar kesepakatan kita di kelas, nantinya harus siap menerima konsekuensi, harus siap. Jadi itu sudah berdasarkan kesepakatan kita bersama Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Ya, jadi ini kan kuncinya. Jadi sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, itu ya. Sudah, kita cukupkan ya mengenai kemana konsekuensi. Nah, kita aja nih. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita pikirkan bersama-sama mengenai keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaan dulu. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Nah, terus itu yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk membentuk sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kontennya ini, jadi kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, yang lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini sisanya. Nah tujuan keyakinan kelas ini menemukan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Terus itu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu tahapannya. Nah ini lihat daftar kebajikan yang saya sebut bersama, tentukan nilai-nilai kebajikan, sempurnakan beberapa dan membuat poster. Ya nanti yang harapkan Bapak Ibu wali kelas di kelasnya itu ada suatu poster mengenai keyakinan kelas. Nah nanti kalau ada anak yang melanggar, ini loh keyakinan kita bersama. Kita bisa tuntut anak-anak gitu loh. Ya ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi kalau kalian nakal pasti akan ada konsekuensinya. Nah ini ciri-cirinya ya silakan. Ini jadi sifatnya terus dan sebagainya. Nah ini contoh Bapak Ibu. Nah ini bedanya. Ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu lebih banyak menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan. Karena negatif itu tidak boleh. Terus itu tidak gitu. Nah itu nanti kata jangan itu kita ganti dengan yang kata-kata yang positif. Misalnya menjaga, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah itu tidak boleh ribut di kelas. Kan negatif itu. Nah kita ubah menjadi positif, menjaga ketertiban kelas. Nah terus itu nomor 3, tidak berkata-kata kasar. Nah, kita ubah bahasa positifnya itulah menjaga norma dan etika. Nah, silakan. Nah, sekarang yang minta pendapat Bapak Ibu sambil kita nanti. Nah, silakan Ibu kira-kira di dalam keyakinan kelas itu apa saja yang perlu kita masukkan, gitu. Ya, agar bisa nanti menjadikan kelas itu aman dan nyaman. Nah, nanti tulis di sini ya Bapak Ibu ya, di post-it yang diambarikan nanti silakan ditulis apa saja. Ya, tidak harus banyak, kalau banyak bagus ya. Ya apa saja yang ingin Bapak Ibu munculkan di kelas kita agar kelas kita itu nyaman dan aman. Ya, jadi
Jadi silakan Bapak Ibu tulis di sana ya. Jadi dengan contohnya di depan ya. Contohnya itu. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu munculkan di kelas? Ya, misalnya tidak boleh rambutnya panjang, misalnya diganti dengan kata positif apa? Harus menggunakan sepatu hitam, nah itu kan negatif tuh. Nah, misalnya dengan menggunakan bahasa yang positif itu bagaimana? Tidak boleh ribut, tidak boleh berkata-kata kasar. Ya. Jadi tidak boleh misalnya keluar kelas pada saat membuat tugas, misalnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu di sana di post-it yang sudah dia berikan. Gunakan bahasa yang positif Bapak Ibu, oke? Jangan menggunakan bahasa yang negatif. Ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah bisa ke depan ini, kita tempel di sini aja dulu, pertama, ya, karena papannya sih, ya. Jadi kita tempelkan pada papan administrasi kelas dulu. Oh iya, silakan. Biarkan. Isi nama singkat ya Bapak Ibu. Misalnya Bu Ayu. Ya. Nama singkat saja. Oh iya, silakan. Bebas ya. Ini malah satu, pasti satu ya. Boleh, silakan. Ya. Ya, nanti kan bisa tiap rangkum sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Ada kita tadi Bapak Ibu, lem sama ininya jangan sampai terbalik. Ya apa biar cepat. Ya, ini buat masukan yang nanti membuat satu konsekuensi kelas. Membuat satu keyakinan kelas, maaf Bapak Ibu. Ya, nah ini masukan nanti dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Di. Ya, kita tahu ya. Ya, tak soal dibalik aja. Dibalik aja. Ya, ya. Oke, terima kasih masukannya Bapak Ibu ya. Nanti ini karena waktu kita sudah hampir habis ini ya, jadi nanti dia baca-baca ya. Nanti dia akan rangkum sehingga pada nantinya akan terbentuk keyakinan kelas. Ya, berdasarkan masukan dari Bu. Ya. Nanti rangkuman daripada kesepakatan kelas itu kita akan tempel satu-satu di kelas masing-masing. Ya, sehingga di kelas masing-masing kelas itu ada suatu kesepakatan. Tapi tetap juga nanti Bapak Ibu
diskusikan dengan anak-anak. Apakah setuju dengan kesepakatan yang kita tawarkan? Ya, karena itu ya. Oke, nah itu dulu Bapak Ibu. Nah ini contoh, hanya contoh saya Bapak Ibu. Nah ini contoh yang buat pada saat pelatihan. Nah ini kesepakatan kelas yang buat, misalnya sembahyang sebelum pelajaran. Jadi terbang jadi beriman dan bertakwa. Nah ini misalnya mandiri, percaya diri, kreatif, ya itu seperti itu. Nah itu contoh. Jadi kita akan buat seperti ini akan lebih menarik, ya tidak berupa tulisan-tulisan. Oke, nah ini contohnya dengan kelas yang lain. Nah ini ya kita lanjut ke kebudayaan sama ya. Jangan cepat Bapak Ibu ya. Nah ini 5 hak dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan komunikasi. Ya. Nah ini jadi 5. Nah, sekarang biar cepat ya. Jadi dia mohon pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian. Dia minta alasan. Nah, kenapa Bapak Ibu ingin pada saat ini menjadi guru? Ya, apa kira-kira alasannya? Ya, berdasarkan 5 dasar manusia. Ya, jadi apa alasan Bapak Ibu menjadi guru? Kenapa kok tidak asal itu seperti ya? Asal jadi ya, ya. Jadi alasan Bapak Ibu berdasarkan 5 kebenaran dasar manusia. Ya, alasan Bapak. Kenapa Bapak Ibu memilih jadi guru sejarah? Kenapa Bapak Ibu pilih jadi guru agama? Kenapa Bapak Ibu pilih jadi guru BK, guru ekonomi dan sebagainya? Ya, silakan, yang boleh. Baik, terima kasih Pak Adi. Kenapa saya memilih menjadi guru? Guru bahasa Bali. Ya, silakan Bu. Jujur pertanyaan. Ya, kenapa? Karena dulu saya tidak lulus di guru bahasa Inggris. Karena dari guru bahasa Inggris, ya nanti satu, oke? Ya, karena kasih sayang dan rasa diterima. Oh gitu, karena kasih sayang dan Pada rasa. dasarnya semua manusia pasti ingin selalu ada rasa kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang itu maka semua hal-hal penguasaan, kesenangan, kebebasan bertahan hidup itu akan bisa ada dengan kasih sayang. Pada dasarnya karena penuh cinta dan rasa kasih sayang. Oh gitu ya, ya. Oke ya, dia plus buat Wahyu ya, oke ya. Ya seperti itu Wahyu, ya ini karena Wahyu karena kasih sayang. Ya mungkin rasa cinta Wahyu kepada murid, gitu kepada siswa, gitu makanya Wahyu ingin jadi guru ya, walaupun sebenarnya ingin jadi guru bahasa Inggris ya seperti Pak Adi ya, tapi jadi bahasanya ini kan tetap jadi guru bahasa ya. Nah ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak untuk bertahan hidup? Ya, Bapak Ibu jadi guru dapat gaji apa tidak? Dapat, nah, itu untuk bertahan hidup juga ya. Jadi gaji yang Bapak Ibu terima setiap bulannya itu untuk bertahan hidup. Nah ini kebebasan ya mungkin ya walaupun seperti Pak Ayu tidak ya awalnya kebebasan itu keinginan. Walaupun keinginannya bahasa Inggris tapi sekarang kan menikmati juga ya sebagai guru bahasa Bali. Nah itu jadi kesenangannya juga. Nah ini sebenarnya kenapa Bapak Ibu menjadi guru itu sebenarnya ini sudah ada ini. Jadi 5 dasar ukuran manusia itu sudah ada pada diri Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi oke, yang singkat saja sudah waktu. Nah ini kesenangan sudah lebih. Nah ini studi kasus. Nah ini Bapak Ibu ya studi kasusnya ya, yang bacakan ya. Sambil Bapak Ibu juga membaca nih. Jadi Pak Sulfikar adalah kepala sekolah yang baru tugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Ya sejak kedatangan sekolah, Pak Sulfikar mencoba untuk mengisikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Sulfikar, namun ada beberapa guru yang bereaksi negatif pada kerja-kerjaannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Ya. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Sulfikar tanpa argumen yang kuat.
Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku pemalu ini karena sebelumnya yang dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanapi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari ini 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira Pak Malik ini ya, dari 5 kebutuhan dasar ini Pak Malik itu bagian kebutuhan dasar yang mana? Ya Bapak Ibu, Malik dia selalu keras berbicara terhadap kebijakan Bapak kepala sekolah, ya mungkin terlalu ketat atau bagaimana gitu misalnya. Ya, jadi ya beliau itu menginginkan suatu kebebasan. Jadi kebebasan berpendapat, gitu ya. Jadi pendapatnya dia gini dan sebagainya. Nah, selain itu juga dia ingin diterima, ya. Jadi pendapatnya itu juga ingin diterima oleh Bapak kepala sekolah, sehingga nantinya Bapak sekolah akan merubah kebijakannya agar lebih berfokus pada guru. Oke, ya. Nah ini kita lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Nah ini, ya seperti yang dikatakan oleh, nah ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Atau selama ini Bapak Ibu posisinya yang mana? Apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Iya, oke. Nah, tingkatan yang paling tinggi yang dikatakan oleh Bu Deni kemarin itu memang adalah manajer, ya. Itu tingkatan yang paling tinggi, ya. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, jadi tapi sebagian besar ya kita di sini masih sebagai teman. Nanti yang pun sama anak-anak juga seperti itu ya, masih posisinya sebagai teman. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu. Nah, guru sebagai penghukum. Jadi ini menggunakan fisik dan verbal. Nah, ini contohnya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah itu, kamu selalu saja salah. Nah ini tipe yang penghukum. Oke, ini tipe yang membuat merasa bersalah. Nah ini, kalau yang membuat merasa bersalah itu lebih lembut ya. Jadi ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Oke. Terus tuh, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu tipe membuat merasa bersalah. Nah ini teman, nah yang sering kita lakukan. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah itu bahasa-bahasanya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan beres. Nah itu sebagai teman. Nah ini terus sebagai pemantau. Nah pemantau itu pasti yang menghubungkan segala sesuatunya dengan peraturan. Jadi peraturannya apa? Nah, mungkin ada seperti yang penting, jadi ditanyakan kepada anak-anak. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Benar apa tidak? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Nah ini yang tingkat paling tinggi itulah manajer. Ya ini, jadi ini manajer ya. Kata-katanya apa yang kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal yang menunjukkan apa tentang dirimu? Nah itu. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu biar cepat. Nah, biar bisa kita praktek nanti. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini, jadi segitiga restitusi ini. Satu adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti Bapak Ibu jika ditugaskan sebagai wali atau guru, nah ini harus bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak dalam memecahkan suatu permasalahan anak. Nah ini prosesnya. Nah ini jadi memperbaiki kesalahan anak sehingga mereka kembali ke mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini segitiganya. Oke, kita lihat saja. Menstabilkan identitas ini. Nah terus itu. Nah ini jadi untuk menstabilkan identitas. Nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya dulu kesalahannya apa dan solusi yang akan diambil itu bagaimana. Nah terus itu, nah ini validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi tanyakan keyakinan di kelas.
itu apa saja, mana yang dilanggar, ya, mana yang dilanggar dan konsekuensinya apa. Nah ini juga menunjukkan keyakinan, ya, sama. Nah sekarang kita gini, yang minta kita mempraktekkan mengenai segitiga restitusi, ya. Ada yang mau Bapak Ibu yang menjadi guru sama siswa? Ada yang mau? Yang mau menjadi guru, ada yang menjadi siswa? Ada? Bapak Ibu yang bersedia? Kita praktek? Saya jadi siswa. Aku jadi siswa. Oke, Pak Agus jadi siswa. Ayo, yang jadi guru? Bapak Ibu silakan. Oh iya jadi gurunya. Oke. Ya. Belum. Jadi siswa jadi anak. Gurunya. Ya, oke. Oke, dan sekali Bapak Ibu, ada yang minta kesediaannya? Siswanya aja udah maju, gurunya kok belum. Iya. Iya, ya, belum. So itu dia, belum ya. Oke, ya sih, bagus. Kita bawa mana? Murid lah. Ya ini simulasi. Ya, Pak boleh dulu kalau Pedi. Haji Ferry enggak tahu. Taruh Pak, saya lupa. Oh iya. Apa ini Pak Agus? Saya mau request. Ini Pak Agus ya. Udah baca nih Pak. Nah ini skenario kita. Jadi terima kasih sini. Bisa Pak Agus ini udah. Ya. Nah ini skenario-nya. Nah ini contoh. Ya. Jadi kita sekarang bersimulasi mengenai segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Nah, ini jadi Bu Nur Sawitri sebagai guru, nanti silakan. Nah, ini dialognya. Pak Agus sebagai Dika. Kasusnya seperti ini. Dika sering acuh tak acuh mengikuti pelajaran sosiologi, ya. Ya, diambil sosiologi ya. Yang diajarkan oleh Bu Sri, ya. Cuma dia. Sudah Bu Sri dari SMA 1 ya. Terus itu Dika kerap bermain HP saat Bu Sri sedang menjelaskan. Saat ditanya alasannya, Dika hanya nyengir saja. Nah itu kasusnya. Nah sekarang dialognya. Silakan gini ya, tidak harus berpaku pada teks. Ya silakan nanti Pak Agus sama Bu Sawitri ini alur ceritanya seperti ini. Nah jadi ada 3 nanti skenario restitusinya, ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas dulu. Kalau bisa lebih menjauhi ya Bu Guru ya. Makasih Pak Arif yang coba jadi guru sekarang. Dari kasus tadi gitu ya, coba kan simulasikan. Dika, Ibu dengar Dika tidak memperhatikan Ibu Sri pada saat pembelajaran. Hanya Dika main HP saja. Apa benar seperti itu? Iya, Bu. Kenapa Dika main HP pada saat jam pelajaran? Oh itu sih Bu Sri, soalnya saya sering ngantuk pas Bu Sri yang menjelaskan kurang kreatif mungkin Bu. Kalau begitu nanti Ibu sarankan kepada Ibu Sri validasi ya sekarang. Oh seperti itu, pantas saja Dika bersikap seperti itu. Kalau Ibu ada di
hanya nyengir sama garuk-garuk yang tidak datang aja. Gitu ya, pasti ada alasan yang mendasari nikah sehingga melakukan hal itu. Iya Bu, soalnya kalau saya ikut pelajaran nanti jadi saya ngantuk, jadi saya main HP aja Bu, sekalian biar nggak ngantuk. Yang lanjutkan. Oh begitu, pantas saja kamu bermain HP saat pelajaran. Tapi apakah kamu sadar akan atas tindakanmu, bahwa tindakanmu itu sudah menyinggung perasaan Ibu Sri? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas di sini yang sudah kita sepakati? Iya Bu, saya sadar apa yang saya lakukan sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yang mana kita harus selalu fokus mengikuti pembelajaran dan menghormati guru yang sedang mengajar. Baguslah kalau begitu Dika telah menyadari hal tersebut, berarti Dika memahami keyakinan kelas kita, salah satunya adalah saling menghormati. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Apakah kamu punya solusinya Dika? Kalau memang demikian Bu, saya akan minta maaf kepada Bu Sri dan menjelaskan alasan saya kenapa saya main HP dan membuat kesalahan tersebut. Jika boleh Bu, saya akan mengusulkan kepada Bu Sri untuk menggunakan media pembelajaran yang kekinian lah Bu. Ya biar bisa saya juga memainkan HP juga sekalian menerima pembelajaran lewat HP. Seperti teman-teman di sekolah lain itu kan canggih Bu. Bagus sekali Dika usulannya. Ibu setuju sekali akan hal itu. Ibu harap apa yang Dika usulkan dapat diterima dengan baik dan benar-benar dapat memotivasi Dika dan teman-teman lain untuk fokus dalam belajar dan menjalani kolaborasi yang baik antara Dika dengan Ibu Sri maupun guru yang lain. Baik, makasih Bu. Udah boleh dulu Bu. Ya, benar. Nah itu simulasinya Bapak Ibu. Ya, jadi ini skenario segitiga restitusi yang sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita tidak boleh menjudge anak itu kamu salah ini Jadi kita sadari dulu bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, jadi jangankan siswa, kita pun pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu jadi kita stabilkan identitasnya. Nah, ini dengan kata ini. Oh, pantas Dika bersikap seperti itu. Kalau Bapak di posisi Dika, mungkin Bapak juga akan melakukan hal sama. Ya, mungkin Bapak Ibu pun di posisi Dika pasti sama kan? Misalnya guru yang membosankan itu pasti bermain HP lah, atau ngobrol, atau membaca komik dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setelah itu memparalisa tindakan yang salah. Ya, kita tanya. Ya, jadi ini misalnya gurunya, itu ya pasti ada alasan. Jadi alasannya kenapa Dika melakukan atau bermain HP saat pelajaran sosiologi yang diajar oleh Bu Sri. Nah, sehingga Dika sang anak itu pasti akan memiliki alasan untuk mengalihkan rasa ngantuk pada saat menerima pelajaran sosiologi. Nah, itu misalnya. Nah, di situ yang terakhir. Nah, baru kita menanyakan ke keyakinan. Kita hubungkan dengan konsekuensi kelas. Nah, apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, kalau seandainya tidak, jadi si murid itu harus siap menerima konsekuensi yang telah disepakati secara bersama-sama. Dan juga selain itu, sang anak itu harus kita dorong untuk bisa mencari solusinya sendiri. Ya, misalnya dengan cara meminta maaf kepada Ibu Sri. Terus yang kedua, yaitu memberikan solusi agar Ibu Sri menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memanfaatkan HP, sehingga siswa itu tidak bosan di dalam menerima pelajaran sosiologi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, gimana? Sudah ada gambaran? Ya. Nah ini mungkin ibu di BK ini mungkin sudah terbiasa melakukan hal ini ya. Jadi nah ini hanya simulasi saja. Ya, jadi inilah yang kita peroleh di pelatihan atau di pendidikan guru penggerak. Ya.
Nah, seperti itu. Ya, pas Bapak Ibu. Nah, ini studi kasus, nggak usah ada kayak gini. Nah, sudah? Ya, nah, dan sekian penjelasan dari saya, gitu ya. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih ini atas kehadiran Bapak Ibu atau atas kesediaan Bapak Ibu telah bersedia mengikuti acara pada hari ini. Ada dulu pertanyaan Bapak Ibu? Ah iya, wah iya pertanyaan. Ya silakan dulu. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan pengetahuan baru. Terima kasih banyak. Semua. Iya, ya, sama-sama Pak. Ya, nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru itu sekarang semakin bertambah ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika masih tugaskan sebagai wali itu dan ibu di BK itu, jadi tolonglah kita terapkan bersama-sama mengenai segitiga restitusi. Jangan kita hanya mengejar kena aja, langsung dihukum gitu. Mari kita tanyakan dulu. Ya, kita stabilkan dulu terusnya. Di situ kita validasi datanya. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan gitu. Ya, apakah sesuai dengan konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak. Nah, ya, sekian pemaparan dari saya ya. Saya mengucapkan terima kasih karena tadi dibuka dengan pengajian yang tutup dengan parame santi. Om santi, santi, santi. Oh, ya. Terima kasih Bapak Ibu.